Hai, gimana harinya hari ini? Apa sih yang kamu rasain hari ini? Semangat, sedih, penuh harapan, kecewa, atau bahkan bisa gak punya inspirasi untuk melakukan apapun? Memang ya, kalau udah di akhir tahun itu, kita ngerasanya kayak yang berat banget. Akhir tahun tuh selalu jadi kayak momen atau timing untuk nagih semua resolusi, nagih semua tujuan-tujuan yang udah kita buat untuk ditanya gitu, sejauh mana sih kita udah capainya gitu. Jadi kalau akhir tahun itu banyak banget tagihan yang mesti kita checklist di bucket list kita. Makanya itu yang terkadang buat akhir tahun tuh jadi terkesan lebih berat. Jujur nih, aku ngerekam ini juga berat banget rasanya. Apalagi bahas tentang planning, perasaan, hati, dan apapun itu tentang akhir tahun. Kalau kita lihat dan kita ingat dari Januari, Februari sampai ke Desember, sebenarnya itu waktu yang cukup lama gitu ya. Dan itu juga waktu yang cukup kompatibel gitulah ya, untuk seseorang bisa ngewujudin apa-apa aja yang sebelumnya ingin dicapai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bincang-bincang dengan tema akhir tahun bukan akhir dari perjalanan. Nah iya, jadi pada kesempatan kali ini aku nge-recordnya ambil jam 2.50. Jadi kalau ditanya ini bangun tidur atau gimana, jadi aku sama sekali belum ada tidur. Jadi ini jam 2.50 aku nge-recordnya di kamar. Dan bisa kalian dengar, itu adalah suara detik jam, ya suara jam. Sampai kedengeran banget ya. Dan ternyata di sini tuh bisa senyaman ini gitu kalau malam. Karena suara-suaranya cuma, ya mungkin kalian akan dengar nanti ya, ada suara jangkrik gitu, terus suara detik jam, dan suara-suara yang lainnya. Tapi bukan suara-suara yang gimana-gimana ya, yang dalam tanda kutip biasanya kalau malam kan sering itu dikait-kaitkan. Akhir tahun bukan akhir dari perjalanan. Bener banget. Karena untuk diriku sendiri, rasanya kita meninggalkan tahun yang padahal tahun itu sebenarnya cuma sebagai pengingat ya. Memudahkan perhitungan, ya tahun itu sebenarnya cuma angka. Sebenarnya kita menjalani hari-hari sama seperti biasa kan. Hari akan berganti hari, terus berganti bulan dan berganti tahun. Jadi cuma sebagai penanda dan pengingat gitu. Sama kayak angka, ya angkanya aja yang berubah. Jadi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya pergantian tahun itu seperti pergantian angka. Kalau dalam Hijriah bisa kita lihat dari tahun 1441 Hijriah ke 1442 Hijriah. Lalu selanjutnya akan jadi 1443 Hijriah. Jadi perubahan penandanya di sini hanya perubahan angka, tapi sebenarnya hari-hari yang kita jalani itu ya sama aja gitu. Itulah kenapa makanya Tuhan menciptakan itu sebagai pengingat kita kan, untuk kita bisa semangat memperbaiki diri, untuk kita bisa ngambil timing kita gitu. Kapan kita harus maju terus, kapan kita harus break,
kapan kita harus semangat berjuang, kapan kita harus menikmati. Nah, itu ada suara ayam. Iya, aku ngerekodnya kan jam 2.53 ya, entar lagi jam 3. Jadi bener-bener suara malam banget gitu. Udah pagi ya, bukan malam. Nah, biasanya kan di akhir tahun itu banyak banget digaung-gaungkan gitu kan, resolusi tahun 2021. Jadi resolusi itu sama kayak harapan, terus wishlist apa aja yang ingin kita capai, yang ingin kita lakukan di tahun 2021. Jadi ini momentum banget, dan ini tanggal 30 ya, tanggal 30 Desember 2020. Walaupun perubahannya cuma angka, tapi kalau kita lihat kita akan membersamai angka itu dalam waktu 1 tahun gitu ya. Ya kayak tahun ini, dari tahun 2020, jadi kita mengenangnya itu dalam waktu 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai nanti 31 Desember, itu sama-sama 2020. Jadi makanya itu yang buat memorable banget ya. Apalagi kalau dalam 1 tahun itu kita banyak menemui, banyak membersamai hari-hari kita yang luar biasa berkesannya. Akhir tahun juga jadi momen kehektikan, dimana biasanya kalau yang kuliah UAS ya kan, tugas-tugas UAS banyak banget, sampai bingung ngerjainnya dari mana. Dan nanti masuk ke tahun berikutnya kita akan disambut dengan hal-hal yang sama. Tantangan satu selesai, tantangan yang lain itu ada lagi, tantangan yang lain ya terbuka lagi gitu. Akhir tahun bukan akhir dari perjalanan juga, karena kedepannya saat tahunnya udah berganti angka baru, yang dari sebelumnya 2020 menjadi 2021, apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin gitu? Just a simple, ya kita lakuin sebenarnya sama seperti biasanya kan. Kalau setiap harinya kita memang harus lebih semangat, lebih refresh diri, lebih kuatin tekad untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi pengingat dirinya adalah dengan pergantian tahun dari angka 0, ujungnya kan angka 0 ya kan, ke angka 1 itu, supaya kita bisa merefresh goals kita lagi, merefresh tujuan-tujuan kita lagi, terus meninggalkan juga segala perasaan-perasaan buruk, segala negative vibes, bentuk-bentuk insecure diri tentang kemampuan diri, dan yang lainnya. Jadi untuk kedepannya, di tahun berikutnya, itu bisa jadi bangkit semangat kita lagi gitu, bahwa kita melangkah dari satu rumah ke rumah yang lain, melangkah dari satu tapak ke tapak yang lain. Untuk apa? Untuk mendekati goals kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu disedihkan lagi seperti itu. Mengingat karya-karya yang sudah ada dari bulan Januari sampai Desember ini di tahun 2020, luar biasa banget ya suka dukanya, luar biasa banget hari birunya. Jadi tadi aku juga baru nonton YouTube Rewind ya, Rewind, jadi kayak kilas balik gitu, 1 tahun ini apa aja sih di YouTube yang udah tayang, konten apa aja, terus para konten kreatornya siapa aja, itu luar biasa banget. Jadi buat kita mikir bahwa bener ya, 1 tahun ini ternyata berkesan banget, banyak pelajarannya dan banyak pengajaran yang kita dapat, mulai dari banyak bencana-bencana, lalu wabah penyakit, bertahan di tengah pandemi seperti ini. Ternyata bukan hanya kekayaan yang bisa diandalkan, tapi empati, simpati. Nah, biasanya hal yang aku ingetin ke diri sendiri tuh, kalau misalnya kayak gini, ya udah, berarti hari esok
mulai lagi, refresh tujuan yang baru, terus apalagi yang mau kamu capai, ukir kenangan sebanyak-banyaknya di hari-hari berikutnya, di tahun yang akan mendatang. Asah terus kemampuan diri untuk mengapresiasi diri sendiri, ya salah satunya dengan mengasah kemampuan yang dimiliki kan. Dengan begitu kita bisa menjadi lebih cinta sama diri sendiri, menjadi lebih appreciate sama diri sendiri. Semangat untuk kamu semuanya. Mungkin tahun yang berganti itu hanya angka saja, tapi kita akan menjalani kehidupan seperti biasanya, tapi dengan mimpi-mimpi yang baru, dengan harapan yang baru, dengan goals yang baru, dan juga dengan semangat yang lebih besar lagi untuk menghadapi hari-hari esok. Semangat semuanya. Nah, jadi untuk kamu semuanya, dimanapun kamu berada yang sedang dengerin podcast ini, aku mengucapin terima kasih banyak karena sejauh ini masih setia membersamai catatan Asa, masih bersedia mendengarkan video-video yang diposting, terus bersedia juga ngasih support sistemnya ke aku, ngasih support wordnya, kata-kata yang mensupport diriku. Makasih banyak banget, karena sebenarnya saat kita lagi down, lagi gak semangat buat konten, atau lagi apapun itu, biasanya suka nemu tuh pesan-pesan dari kalian, support, dukungan. Itu yang buat semangat lagi, yang buat ternyata masih ada ya yang nunggu karyaku, jadi harus terus semangat berkarya. Dan menjadi kebahagiaan juga saat misalnya kita memberikan sesuatu, menyampaikan suatu informasi atau apapun, ternyata apa yang kita sampaikan itu sampai ke pembacanya, sampai ke pendengarnya. Jadi merasa dapet positive vibes-nya. Jadi insya Allah kedepannya bisa berbagi banyak hal, dan semoga banyak hal itu adalah hal-hal baik yang bisa diterima oleh teman-teman semua.